Everybody's got a price. I wanna how to sleep at night when the cell calls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelas 12 MIA 3. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas 3 materi dasar. Yang pertama mengenai variabel acak, yang kedua mengenai distribusi peluang variabel acak distrik, dan yang terakhir adalah fungsi distribusi komutatif acak distrik. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikutnya. Oke teman-teman, jadi pembahasan video yang pertama ini adalah mengenai pengertian variabel acak. Untuk teman-teman yang bertanya seperti apa sih variabel acak? Nah, saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Variabel acak itu adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan, dan suatu fungsi yang menghubungkan antara bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampelnya. Variabel acak ini dinyatakan dalam huruf besar, misalnya X, Y, dan Z. Sedangkan nilai variabelnya sebaliknya dia dinyatakan dalam huruf kecil. Oh iya teman-teman, jenis variabel acak ini ada 2 loh. Yang pertama itu variabel acak distrik yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang dan nilainya itu berupa bilangan bulat. Yang kedua, variabel acak kontinu yang diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya itu berupa bilangan real. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua. Yang kedua itu adalah mengenai distribusi peluang variabel acak distrik. Distribusi peluang variabel acak distrik adalah cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak distrik. Dan notasi peluang variabel acaknya itu seperti XFX sama dengan PX sama dengan X. Nah, untuk teman-teman sekalian yang belum mengetahuinya, distribusi peluang variabel acak distrik ini dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun fungsi. Berikutnya adalah materi yang terakhir atau materi yang ketiga, yaitu mengenai fungsi distribusi komutatif variabel acak distrik. Di dalam fungsi distribusi komutatif ini, ada yang dinamakan dengan peluang variabel X yang kurang dari atau sama dengan nilai X, yang biasanya itu ditulis dalam bentuk Fx sama dengan Px kurang dari X. Nah, teman-teman sekalian, nilai Fx ini dinamakan fungsi distribusi komutatif. Misalnya, X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai Fc dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut. Nah, untuk kalimat pernyataannya itu, kalian bisa perhatikan gambar di atas. Yang dibaca Fc sama dengan Px kurang dari C sama dengan C sigma X sama dengan N. Fx sama dengan F dikali 0 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah titik-titik tambah 1 kali C. Atau yang kalimat atau angka atau huruf yang di bagian Fx ini biasanya itu kalian bacanya F dalam kurung 0 ditambah 1 dalam kurung 1, namun pada dasarnya itu merupakan kali bilangan. Yang terakhir adalah contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal dari materi variabel acak yang berbunyi, sebuah deret sepeda motor mempunyai rincian jumlah motor terjual per hari selama 100 hari seperti berikut. Untuk rinciannya, kalian bisa memperhatikan gambar yang telah saya lampirkan dalam video. Pertanyaannya itu, berdasarkan peluang variabel acak, distrik penjualan sepeda motor selama 100 hari adalah. Penyelesaiannya itu, langkah pertama kalian tinggal memisalkannya. Ini kayak di gambar, X besar itu dia jumlah sepeda motor terjual dalam sehari, NX banyak hari dalam peristiwa, NS banyak hari dalam ruang sampel, dan PX peluang penjualan sepeda motor. NX ini banyak hari dalam peristiwa, ini kayak jumlah harinya 15, 30, 25, 20, dan 10. Sementara NS ini totalnya atau 100 hari itu namanya NS. Untuk mengetahui nilai PX atau sebelum kalian mencari di dalam bentuk tabel, kalian bagi dulu PX itu rumusnya, mencari PX itu rumusnya PX sama dengan NX bagi NS. Nah, dari situlah untuk yang bertanya kenapa di dalam tabel ini ada PX 0,15, 0,3, jadi itu adalah hasil baginya. Sehingga setelah kalian telah total, sigma PX itu hasilnya 1, sehingga distribusi peluang penjualan sepeda motor adalah 1, gitu loh. Seperti itulah pembahasan ketiga materi yang telah saya bawakan. Jika di dalam pengucapan saya terdapat kesalahan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.